Di dalam percakapan antara Elsa Sharif dengan Gris, ya kan, di sana Elsa Sharif memberikan satu file video yang mana di dalam video itu terdapat satu pengakuan dari Jaya kepada pihak penyidik ataupun kepolisian di tahun 2016 silam, bahwasanya Jaya memang melakukan penganiayaan itu terhadap Eki ataupun Vina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berusaha menganalisis dari video itu, ya kan? Namun sebelum kita mencoba untuk menganalisis video itu, mari saya ajak Anda untuk skeptis, untuk berpikir objektif. Artinya kita dalam memahami video ini jangan dulu berpihak, ya kan? Artinya Anda tidak boleh, saya ajak nih, kita sekarang belajar, jangan memihak kepada polisi, jangan juga memihak kepada 7 terpidana. Ayo kita analisis bersama video ini secara objektif, secara lurus ya, tidak memihak kemana-mana. Supaya apa? Supaya kita menemukan kebenaran, keadilan. Karena keadilan itu sebenarnya lurus, tidak memihak kanan, tidak memihak kiri. Maka untuk itulah kita akan mencoba menganalisis video ini secara objektif, skeptis ya, jangan berpihak dulu. Supaya apa tadi? Supaya Anda temukan keadilan di sana. Oke, kita mulai ya. Namun sebelumnya kita tonton dulu pengakuan Jaya berikut ini. Kamu memukul pakai tangan. Duduk di sini. Kamu itu duduk. Sini. Eko ini. Ini Eko. Kamu memukul pakai tangan. Bujur kok. Daripada mormak. Bujur mukul pakai kayu. Mukul pakai kayu. Kamu nendang. Pakai pak. Kayu itu. Kamu mukul pakai apa? Adik. Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah pak. Saya nggak tahu. Oh nembak. Iya. Jujur. Mau saya mukul apa? Ini aku tahu. Dia omong aja. Kita mukul. Berarti kamu. Bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Ini. Yang pertama nendang. Ini yang sama jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kita kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai playoff. Nah, itu tadi pengakuan Jaya ya kan, dari video file yang diambil oleh Elsa Sharif. Nah, mari kita analisis bersama. Ingat, tidak boleh berpihak. Jangan berpihak ke 7 terpidana, juga jangan berpihak kepada polisi. Ayo kita berpikir objektif, lurus-lurus aja nih menganalisa video ini. Oke, saya ajak ya. Untuk menganalisa video ini, saya punya satu pertanyaan yang sangat urgen ya. Pertanyaannya itu apa? Kenapa video ini dikeluarkan baru sekarang, tidak ketika sidang misalkan, ataupun ketika 7 terpidana dikasih kesempatan untuk keluar dari situ, dari penjara, atau ketika 7 terpidana dikasih kesempatan untuk berbicara. Terutama di waktu sidang PK kemarin kan, si 7 terpidana bisa diwawancara, bisa keluar ya kan. Pertanyaan saya, kenapa video ini tidak dikeluarkan di waktu itu, di waktu sidang PK? Kenapa sekarang ya kan? Karena pertanyaan ini akan melahirkan satu konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Kalau video ini, pengakuan Jaya ini dikeluarkan ketika sidang PK, maka konsekuensinya apa? Di sana akan melahirkan satu klarifikasi. Klarifikasi dari Jaya itu sendiri. Apa behind the scene-nya? Apa di balik video ini? Di balik video ini sebelumnya ada apa? Paham ya? Karena video dibuat otomatis di sebelum pembuatan video itu ada apa? Ini kan yang jadi pertanyaan tuh di situ. Maka kalau video ini dikeluarkan ketika sidang PK berlangsung, ini bisa dikonfrontir terhadap Jaya. Apa yang terjadi sebelum video itu dibuat, ya kan? Kenapa behind the scene video ini sangat penting? Karena kita nggak tahu video ini dibuat sebelumnya ada apa. Ada fakta apa sebelumnya? Misal nih ya, ini kita coba berpikir objektif ya. Video ini dibuat sebelumnya itu ada kejadian. Misalnya apa?
si Jaya misal di waktu itu lagi nakal-nakalnya ya, ketahuan misal lagi minum, misalkan begitu, lagi minum ciu misalkan. Maka ketika lagi dia minum ciu, otomatis dia merasa berdosa kok dong ya, ketika digerebek oleh polisi misalkan begitu dalam keadaan dia minum ciu misalkan. Nah, maka di situ dia merasa ketakutan dong. Ayo Jaya, kamu minum ciu nih, ini ada pasalnya. Ayo ngaku aja. Kamu bilang kalau kamu menganiaya, kan bisa begitu, ya kan? Atau di sebelumnya juga misalkan dia pernah melakukan apa, terdapatlah ancaman itu untuk mengakui ini. Karena apa? Di dalam video itu juga dimasukkan lagi itu satu, entah siapa itu namanya, ya kan? Dia sampai demi Allah kan, demi Tuhan, dia tidak, saya nggak tahu apa-apa. Tapi si Jaya ini seakan-akan kayak, ayo, masa kamu nggak tahu? Ayo, kamu kan nggak pelakunya juga. Tapi yang ini tetap membantah gitu loh. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ada apa di balik video ini? Sebelum video ini dibuat, ya kan, pengakuan Jaya ini dibuat, ada apa? Nah, justru ini menjadi pertanyaan, kenapa video ini oleh Elsa Sharif dikeluarkan sekarang, tidak waktu sidang PK, yang mana di situ ada kesempatan untuk bisa dikonfrontir langsung dengan Jaya. Jaya, kenapa kamu mengaku di masa itu, ada apa sebelumnya? Kan bisa begitu, ya kan? Nah, maka ini menjadi pertanyaan, kenapa video itu keluarkan sekarang, begitu loh. Nah, maka sebenarnya video ini, video pengakuan Jaya ini justru bisa jadi bumerang untuk Rudiana kalau itu dikonfrontir dengan si pelakunya, yaitu Jaya, begitu loh. Ini bisa jadi bumerang. Karena apa? Segala legal standing hukum ya, legal standingnya ini kalau hanya pengakuan itu lemah, 100% lemah dibandingkan dengan scientific evidence. Makanya saya orang yang ketika pengakuan yang datang ke Kang Deddy Mulyadi, yang Musafir, Pak Adi, kemudian siapa itu, pokoknya yang pengakuan itu saya suka mereka menjadi kesaksian yang meringankan. Tapi dalam prinsip saya, kalau pengakuan itu saya belum bahagia banget gitu loh, belum seneng amat. Kenapa? Karena itu hanya sebatas pengakuan. Karena yang namanya pengakuan itu ada banyak motif di belakangnya, ya kan? Ada yang karena tertekan, ada yang karena pansos, banyak. Kalau pengakuan itu banyak motifnya. Lain dengan scientific evidence. Kalau scientific evidence itu ataupun bukti ilmiah itu tidak bisa dibantah. Makanya dari kesekian banyak kesaksi yang datang ke Kang Deddy, ataupun termasuk Dede sendiri ya, saya itu hanya senang saja, tapi tidak benar-benar bahagia gitu loh. Yang paling saya membuat bahagia itu apa? Satu, ketika Edwin Partogi itu mengeluarkan scientific evidence ekstraksi HP-nya Pina. Kemudian yang kedua, ketika siapa itu yang mengekstraksi HP-nya Mega dan Widu, itu baru yang membuat saya itu bahagia banget, karena saya lebih percaya itu daripada kesaksian-kesaksian. Nah, begitupun juga dengan video ini sebatas pengakuan daripada Jaya. Apakah bisa menyelamatkan Rudiana? Kalau menurut saya justru bukan menyelamatkan, ini akan menjerumuskan Rudiana. Elsa Sharif menurut saya ini ceroboh dengan begini nih. Kenapa? Karena itu hanya sebatas pengakuan. Padahal kita tahu sendiri kasus ini awalnya itu laka lantas, bahkan sudah keluar itu loh BAP-nya, itu sudah keluar BAP-nya. Lalu kenapa kemudian berubah menjadi pembunuh dan pemerkosa? Kemudian kalau ini video pengakuan Jaya ini dibuat untuk menguatkan hukum, saya rasa nggak mungkin, agak sulit gitu loh. Karena ini sebatas pengakuan itu tidak ada nilainya daripada scientific evidence gitu loh. Nah, ini menurut saya justru kalau memang untuk menggiring opini, oke lah, bisa. Contoh, ini video ini nih, baiknya kalau saya jadi pengacara, jadi Elsa Sharif, akan saya keluarkan dulu 3 bulan waktu dulu itu. Waktu siapa itu, Bu Widya influencer itu lagi gacor-gacornya tuh, dia nyerocos waktu itu. Kalau bilang ini adalah pembunuh dan pemerkosa. Ini bagus dikeluarin video ini hanya untuk menggiring opini. Kalau memang benar ini adalah pembunuh dan pemerkosa, karena Jaya mengakui sendiri adanya penganiayaan. Tapi kalau untuk hukum legal standing, wah, ini jauh kalau menurut saya. Ayo kita berpikir objektif aja sampai ke sana. Justru ini akan menjerumuskan Rudiana gitu loh. Nanti kalau dikonfrontir terhadap Jaya,
ya kan, yang ada dalam video ini. Kemudian Jaya menceritakan apa yang terjadi sebelum video itu dibuat, sebelum direkam. Siapa yang akan kena? Siapa yang dirugikan? Ya jelas Rudiana, ya kan? Coba di situ tuh. Ini kalau secara legal standing memang video pengakuan ini sangat berbahaya justru untuk Rudiana itu sendiri. Kemudian selanjutnya, kenapa video pengakuan Jaya ini tidak kuat secara legal standing? Karena begini. Untuk meyakinkan kalau ini terjadi pembunuh dan pemerkosa terhadap Eki dan Vina. Karena begini nih, si Jaya di dalam video itu mengaku dia melakukan penganiayaan, tapi video itu sampai di situ aja tuh. Apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Jaya menyebabkan kematian Eki dan Vina? Kan tidak ada, ya kan? Yang dilakukan itu apa di dalam video itu? Memukul. Apakah itu menyebabkan kematian? Tidak juga. Jadi secara legal standing hukumnya ini sangat-sangat lemah, ya kan? Mau nuntut apa terhadap Jaya? Misalkan dengan video, ini loh saya punya videonya, buktinya. Ini loh, Eki dan Vina mati gara-gara Jaya, ini bukti videonya. Video itu bisa nggak membuktikan bahwasanya Jaya itu membunuh Eki dan Vina? Gak bisa, karena itu hanya sepotong. Ada nggak videonya ketika si Jaya ini melakukan misalkan penusukan, penganiayaan sampai benar-benar tergeletak dan hilang nyawanya si Eki? Ada nggak? Tidak ada. Maka ini secara legal ini benar-benar lemah. Jadi kenapa si Elsa Sharif nggak usah merasa kepedean Anda, Bu? Anda nggak usah merasa kepedean dari sini. Itu hanya untuk menggiring opini saja itu video itu, Bu, ya. Ayo kita berpikir logis aja lah, skeptis. Saya tidak memihak kemana-mana nih dalam membuat video ini. Cuma lagi-lagi secara legal standing hukum ini benar-benar lemah. Justru ini akan menjerumuskan klien Anda sendiri, yaitu Rudiana.